Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu law ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Para pendengar jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang ke-11 di bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang fikih muamalah. Fikih tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama pada hari ini adalah masalah utang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Dan Allah Maha menahan dan Allah Maha melapangkan. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah masalah hukum utang piutang. Utang piutang hukumnya adalah mubah. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berhutang mubah, bagi yang memberikan hutang atau yang memberikan pinjaman. Ini adalah peluang kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sampai pada puncak kebaikan karena dia telah melepas sebagian yang paling dia cintai. Tentang keutamaan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, apalagi saat sekarang adalah saat yang paling tepat untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, kepada tetangga-tetangga kita yang mereka tertahan rizkinya, mereka tidak bekerja, dan mereka di rumah. Jadi kemungkinan mereka akan berhutang ini sangat besar. Orang-orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain, yang pertama, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan, akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin, urusan orang lain, maka dia akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib-aib saudaranya, maka dia akan ditutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Itu keutamaan orang-orang yang mau melepaskan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Dan saat ini adalah saat yang paling tepat, yang pahalanya berlipat ganda, di saat orang semuanya lagi pelit-pelitnya, lagi sulit-sulitnya, lagi mencintai harta, menumpuknya, kemudian kita melepaskan sebagian harta kita untuk dipinjamkan kepada orang lain. Ini adalah puncak kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, doanya ada dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah, dilepaskan dari berbagai macam penderitaan, maka hendaklah dia memudahkan orang yang sedang kesulitan. Dan yang ketiga, keutamaan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala setiap hari
selama dia sabar menunggu orang-orang yang berhutang membayarnya. Sebesar sedekah yang dia pinjamkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang berhutang, maka setiap harinya dia akan mendapatkan pahala sedekah sampai orang yang berhutang itu membayarnya. Subhanallah. Maka ketika tetangga kita datang ingin hutang uang kepada kita, ini sebenarnya aib sudah dibuka oleh tetangga-tetangga kita. Maka ketika tetangga datang membuka aib, kewajiban kita seorang muslim untuk menutup aib-aib itu. Maka Allah akan tutup aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Yang keempat, keutamaan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Subhanallah. Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutang-hutangnya, maka Allah akan melindunginya dari api neraka yang mendidih. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar menanti pembayaran dari orang-orang yang berhutang, bahkan dia membebaskannya, maka jaminannya Allah akan bebaskan, Allah akan lindungi dia dari api neraka yang mendidih. Subhanallah. Ini peluang bagi orang-orang yang punya harta untuk dipinjamkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahaya bagi orang-orang yang banyak punya hutang. Bahaya orang yang banyak hutang, yang pertama adalah kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari, para hadirin. Barang siapa yang banyak berhutang, maka malam-malamnya adalah malam yang penuh dengan kesedihan, dan siangnya adalah hari-hari yang penuh dengan kehinaan. Maka jangan berhutang kalau tidak terpaksa. Kemudian bahaya orang yang berhutang yang kedua adalah mereka akan banyak berdusta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa ahlafa." Apabila seseorang berhutang, maka dia akan banyak berkata dan dia akan banyak berdusta. Dan dia banyak berjanji dan dia banyak mengingkari. Naudzubillah min dzalik. Maka ada doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk membayar hutang-hutang kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Yang ketiga, bahaya orang yang banyak berhutang. Dia akan mendapatkan hukuman seperti pencuri apabila dia tidak niat untuk membayarnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhutang lalu tidak berniat untuk membayarnya, maka dia akan bertemu dengan Allah. Statusnya adalah sebagai pencuri. Dia telah mencuri harta orang lain karena hutang tidak niat membayarnya. Dan yang keempat, naudzubillah min dzalik, bahaya orang yang banyak berhutang lalu tidak membayarnya. Tidak diampuni dosa-dosanya sekalipun dia mati syahid, mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutang-hutang yang tidak dibayarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari banyak berhutang, ya Allah.
Kemudian yang sangat membahayakan yang kelima, amal solehnya nanti akan untuk membayar semua hutang-hutangnya yang tidak terbayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, sekalipun 1 dinar, sekalipun hanya 1 dirham, maka hutang-hutang itu akan dilunasi dengan kebaikannya. Karena di sana sudah tidak ada dinar, sudah tidak ada dirham, sudah tidak ada hutang, sudah tidak ada rupiah, sudah tidak ada dolar. Maka satu-satunya alat pembayaran di akhirat adalah dengan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa alaihi dinarun au dirhamun, lalu dia masih punya utang 1 dirham atau 1 dinar, qudiya min hasanatihi, dia akan dibayar, dia akan dilaksanakan, diselesaikan hutang-hutangnya dengan pahala yang dia bawa. Pahala sholat, pahala zakat, pahala naik haji, pahala berjihad. Karena di sana sudah tidak ada dinar wala dirham. Di sana sudah tidak ada dinar maupun tidak ada dirham. Ya Allah, lindungilah jamaah kita dari banyak hutang. Kemudian yang terakhir adalah adab-adab orang yang berhutang. Yang pertama, catat hutang-hutang itu berapa besarnya, siapa saksinya, tempatnya di mana. Catat, karena Allah mengajarkan ketika kita terjadi transaksi tidak tunai, ketika kita berhutang, kita harus mencatatnya dan disimpan sebagaimana menyimpan arsip-arsip berharga, surat tanah, BPKB mobil, sertifikat. Itulah yang harus kita lakukan. Adab yang kedua dalam berhutang adalah niat untuk membayarnya. Jangan utang kemudian ingin melepaskan diri dari utang itu, ingin tidak membayar, ingin melepaskan diri, melarikan diri dari membayarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, barang siapa yang mengambil harta orang lain, yakni berhutang, kemudian dia niat untuk membayarnya, addallahu anhu, maka Allah akan membantu cepat pengembaliannya. Waman akhadha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang berhutang lalu ingin melenyapkan hutang-hutang itu, atlafahullah, maka Allah akan melenyapkan hartanya. Yang ketiga, adab-adab dalam berhutang, selalu menjaga silaturahim dengan orang-orang yang menghutangi kita. Jangan sampai gara-gara utang kemudian tidak silaturahim. Jadi jangan sampai hutang piutang ini menyekat, menyebabkan kita terputus silaturahim. Yang keempat, berusaha dengan kuat, sekuat tenaga, niatkan kita dengan serius, kita ingin membayarnya, maka Allah akan cepat membantu membayarnya. Yang kelima, istighfar. Kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan mintakan ampun orang-orang yang menghutangi pinjaman kepada kita, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk membayar hutang-hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat mengabul doa-doa kita, dan Allah akan membayarkan utang-utang kita dari manapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan
jamaah Nurul Iman ini dibebaskan semua utang-utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia sampai hari kiamat tanpa membawa hutang sepeser pun. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.